Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat YouTube NU Dawe yang saya hormati, untuk kali ini kita akan mengaji, membahas tentang hukum hal yang membatalkan puasa dengan dari part 1, yaitu sesuatu yang masuk kepada lubang tubuh. Karena kemarin ada pertanyaan dari tim yang masuk ke tim, yaitu bagaimanakah hukumnya seseorang yang gosok gigi menggunakan pasta gigi yang biasanya terasa krenyes-krenyes atau terasa minnya. Nah, itu pertanyaannya. Namun nanti kita akan bahas segala sesuatu yang masuk pada tubuh, apakah langsung otomatis membatalkan puasa atau tidak, atau bagaimana batasan-batasan keabsahan. Baik, sebelumnya perlu diketahui bahwa ketika kita puasa Ramadan tentunya harus menjaga sesuatu untuk tidak masuk ke tubuh. Nah, yang dimaksud dengan lubang tubuh adalah lubang yang sudah ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya mulut, kemudian hidung, ada kalanya juga telinga, kemudian lubang farji depan maupun belakang. Itu adalah lubang-lubang yang memang di situ tidak boleh ada sesuatu yang masuk. Maka seperti makan itu tidak boleh, kemudian minum tidak boleh, dan sebagainya. Nah, di sini saya mempunyai hal yang mirip, hal yang hampir sama, yaitu nanti kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya tetes mata, ya, tetes mata bagi yang terasa pahit di tenggorokan. Bagaimana hukumnya tentang suntik, seseorang yang suntik, melakukan suntik itu tadi. Kemudian juga bagaimana seseorang yang menggunakan obat telinga, ada kalanya gosok gigi, bahkan ketika kita berwudu, terkadang air wudu yang masih di mulut ini tidak sengaja masuk ke dalam perut. Nah, itu nanti bagaimana hukumnya. Baik, jadi seterusnya saya akan bahas satu persatu, dan mudah-mudahan nanti pemirsa bisa jelas untuk menyimaknya, dan jika nanti mungkin tidak jelas bisa silakan ditanyakan di kolom komentarnya, ya. Jadi yang pertama saya akan bahas tentang gosok gigi dulu, ya. Gosok gigi yang membatalkan dan yang tidak. Nah, gosok gigi saat pagi hari dan siang hari atau setelah tergelincirnya matahari tentu hukumnya berbeda. Jika di pagi hari sebelum waktu zuhur seseorang melakukan gosok gigi, maka hukumnya mubah, diperbolehkan. Lain hal dengan orang yang gosok giginya setelah zuhur, setelah zawal atau setelah lingsirnya srengenge itu, maka hukumnya adalah makruh. Jadi jika Anda mungkin bangun tidur di siang hari atau mandi di sore hari, usahakan tidak usah gosok gigi, ya, walaupun baunya mungkin kurang enak menurut manusia umumnya, tetapi dalam hadis diriwayatkan bahwa baunya orang yang berpuasa itu seperti minyak wangi di surga nanti. Walaupun menurut kita tidak, tapi itu tidak menjadi masalah. Maka ketika seseorang yang gosok gigi dilakukan di waktu setelah zuhur, maka hukumnya adalah makruh. Nah, sekarang langsung ke pertanyaan, bagaimana kalau gosok giginya menggunakan pasta gigi yang di situ rasanya manis, ada kerenges-kerengesnya. Jadi ini hukumnya adalah sama seperti halnya ibu-ibu yang sedang masak terus dicicipin. Nah, gitu ya. Maka boleh menggunakan pasta gigi, boleh mencicipi makanan, sekadar dia membersihkan bagian mulutnya saja, tidak sampai ditelan. Seperti halnya ibu-ibu yang mencicipi makanan, boleh mencicipi, boleh selama tidak ditelan, ya. Tapi kalau mencicipinya sampai satu baskom, ya enggak boleh, gitu ya. Jadi itu pertama. Jadi ketika orang yang gosok gigi menggunakan pasta gigi, walaupun terasa manis atau terasa atau atis dingin itu, maka diperbolehkan, tidak apa-apa selama tidak sengaja ditelan. Selanjutnya ada kasus lagi tentang hal yang masuk kepada mulut, itu ketika orang yang wudu. Orang yang wudu ini kan wudu biasa, ya, nawaitul wudu, seterusnya seperti itu. Nah, salah satunya dalam wudu itu ada berkumur.
Maka seperti ini tidak masalah selama memang tidak disengaja untuk dimasukkan ke dalam perutnya tadi. Alasannya apa? Alasannya bagian mulut itu tidak mungkin bisa kering. Kan masa setelah wudhu mulutnya dilap kan nggak mungkin ya. Mulut itu pasti kondisinya basah. Jadi siang malam pasti kondisi basah. Maka ketika orang yang wudhu masih ada sisa-sisa di mulutnya, maka jika seperti itu, jika sisanya itu hanya sewajarnya saja, karena sisa-sisa basah itu tadi ya, maka tidak apa-apa ketika tidak sengaja masuk ke perutnya. Berbeda ketika memang dia berkumur, nyolong sipe atau apa ya, minum sedikit. Apalagi kalau sehari wudhunya 10 kali, nanti jelas itu membatalkan puasa, karena itu memang sengaja memasukkan sesuatu pada lubang tubuh atau kepada perut. Nah, jadi kita sudah dapat permasalahan dua. Jadi pertama gosok gigi, yang kedua adalah wudhu. Selanjutnya di sini juga ada kasus tentang seseorang yang ketika berpuasa menggunakan tetes mata. Nah, kembali apa yang saya sampaikan ke awal tadi, bahwa tetes mata itu sesuatu yang membatalkan wudhu itu ketika masuknya pada lubang tubuh yang wajar, umum. Nah, untuk mata ini tidak termasuk lubang tubuh, tidak. Walaupun ketika orang tetes mata itu nanti terasa pahit di tenggorokan. Jadi diteteskan di sini pakai insto atau yang lain, kemudian di tenggorokan dia merasakan getir atau pahit, maka itu tidak apa-apa. Karena mata bukan lubang tubuh. Jadi yang masuk itu hanya sebatas resapan saja. Selanjutnya ada pertanyaan juga tentang obat telinga. Ini mungkin jarang orang yang melakukan, tapi juga patut dipertanyakan bagaimana hukumnya obat telinga. Maka kita di sini analisanya atau jawabannya adalah ketika telinga ini adalah termasuk lubang, maka ketika memasukkan obat yang sehingga obat itu akan masuk ke dalam, maka hukumnya nanti membatalkan puasa. Tetapi kalau hanya sebatas obat luar, mungkin hanya istilahnya itu hanya di area telinga saja itu, maka tidak. Jadi intinya adalah jika masuk kepada bagian tubuh maka batal, jika tidak maka tidak apa-apa. Nah, itu diantaranya. Terus yang terakhir saya akan menyampaikan tentang hukumnya air yang masuk kepada telinga atau mungkin mulut saat kita melaksanakan atau melakukan mandi. Ini malah sering terjadi ya, orang mandi atau berenang di kolam renang atau mungkin kehujanan dan seterusnya. Air yang masuk kepada tubuh, pada perut saat mandi ini nanti dibedakan. Jika mandinya adalah mandi wajib, seperti mandi jinabat, mandi setelah berhubungan badan, mandi setelah keluar sperma, maka ketika dia mandi, otomatis kalau mandi jinabat itu kan airnya kan mulai dari rambut, yang dibasuh kan mulai dari rambut sampai bawah. Jadi kemungkinan masuk ke telinga ini banyak. Maka ketika mandinya mandi jinabat, garis miring mandi wajib, maka puasanya tidak batal. Jadi air yang masuk kepada tubuh saat mandi wajib, maka puasanya tidak batal. Berbeda dengan mandi sunnah atau mungkin mandi harian. Jadi mandi harian pagi sore itu ya. Kalau mandi pagi sore itu karena mandinya itu tidak wajib, maka saat orang kemasukan air telinganya, maka hukumnya adalah puasanya adalah batal. Gitu. Jadi yang membedakan batal dan tidak adalah dari sifat mandinya tersebut. Jika mandinya wajib, maka mandinya tidak batal, puasanya tidak batal. Sedangkan saat mandinya itu mandi sunnah, seperti mandi mau Jumatan, mandi mau mungkin melakukan kesunatan yang lainnya, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. Jadi maka marilah kita berhati-hati untuk menjaga puasa kita dari sisi syar'i, dari sisi syariatnya, dari sisi keabsahannya kita jaga betul-betul supaya memang apa yang kita laksanakan ini selain nanti mendapatkan pahala juga sah secara syariat, karena
orang yang berpuasa adalah orang yang mengimsak, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasanya. Jadi itulah hal yang membatalkan puasa bagian pertama. Nanti akan kita sambung di video berikutnya, hal yang membatalkan puasa bagian kedua. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.